Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode penilaian investasi guna memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Oke, saya langsung jelasin aja. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Nah, di sini ada metode penilaian investasi. Satu, metode accounting rate of return yang biasa disebut metode ARR. Apa sih itu metode ARR? Untuk apa? Nah, di sini untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Dua, metode payback period atau yang disebut metode PBP merupakan suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih yang diperoleh beberapa lama investasi akan kembali. Nah, terus di sini ada metode net present value yang ketiga, NPV. Merupakan metode untuk menentukan selisih antara nilai sekarang dari kas masuk dan kas keluar untuk keperluan investasi. 4. Metode profitability index atau yang disebut dengan metode PI. Merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan penilaian NPV. Dan yang terakhir adalah metode internal rate of return atau yang disebut IRR. Hampir mirip sih sama ARR. Nah, di sini merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas bersih dan investasi. Nah, kelebihan average rate of return itu adalah sederhana dan mudah dimengerti karena memakai data akuntansi yang tersedia sehingga tidak membutuhkan perhitungan tambahan. Sudah memperhitungkan arus kas selama umur proyek investment ini, ya kan. Nah, ada kelemahannya juga nih. Kelemahannya adalah average rate of return. Tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, terus tidak dipengaruhi oleh pemakaian metode penyusutan, tidak bisa diaplikasikan apabila investment dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan pay period. Nah, kelebihan dari payback period ini adalah investment yang mempunyai resiko besar. Dengan menggunakan metode ini bisa diketahui jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi. Dengan menggunakan metode ini juga bisa dipakai untuk menilai proyek investment yang memiliki rate of return dan risiko yang sama. Oleh karena itu bisa dipilih investment yang dimiliki jangka waktu pengembaliannya. Dan ada juga kekurangannya, tidak memperhitungkan nilai waktu suatu uang, tidak menunjukkan pendapatan. Selanjutnya, setelah dana investment pokok kembali, tidak mengukur tingkat profitabilitasnya. Nah, di sini saya cuma ada contoh soal. Nah, di sini PT Duta merencanakan sebuah proyek investment yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta. Dana tersebut dengan nilai residu diperkirakan sebesar 150 juta dan mempunyai umur ekonomi 5 tahun. Proyeksi penjualan selama usia ekonomis ini diperkirakan sebagai berikut. Nah, di sini ada dari tahun 1 sampai tahun kelima. Di sini ada angka-angkanya, mulai dari 400 juta, 450 juta, 500 juta, 550 juta, dan terakhir tahun kelima itu 600 juta. Nah, di sini ada jawabannya, teman-teman. Dimasukin tabel dari tahun 1, tahun 2 sampai tahun kelima. Nah, selanjutnya itu rumusnya nih, rumus accounting rate of return ARR 84 itu yang ada di tabel atas. 105 ditambah 126
ditambah 147 ditambah 168 dibagi 5. Nah, itu 5-nya itu tahun 1 sampai tahun 5. Terus per 750 ditambah 150 bagi 2 dikali 100 sama dengan 28%. Nah, cuman segini doang yang bisa saya jelasin teman-teman. Dan untuk Pak dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.